Baik Mas, sudah bisa dilihat Mas. Kemarin kita sampai pada ini ya Mas, stabilitas kapal di atas dok ya. Iya Bu. Ya. Jadi untuk stabilitas kapal di atas dok itu ada dua apa itu namanya? Ada dua dok apung, nah ini ya dok apung sama dok kering. Stabilitas doknya itu di situ. Kalau biasanya untuk yang lebih riskan itu adalah kapal pada saat masuk ke dalam dok. Ini ya, doknya bisa dok kering atau dok apung. Yang dinamakan dok kering itu adalah graving dok. Artinya apa? Graving dok itu adalah untuk perbaikan sama pembangunan kapal. Di mana graving dock ini itu landasannya adalah tanah, Mas ya. Jadi ini ada di pantai, di bibir pantai posisinya. Nah, kemudian kalau dock apung atau floating dock itu posisinya di pantai. Jadi tidak di bibir pantai tapi sudah masuk ke laut. Ya, jadi ini dok apung ini adalah ini yang kedua ini dia ditenggelamkan. Jadi ditenggelamkan dan diapungkan. Maksudnya gitu untuk floating dock itu. Jadi terdiri dari ponton-ponton, landasannya bukan tanah. Jadi di sini adalah landasannya berupa ponton. Nah, ini ya berupa ponton. Ini kalau kita lihat ini yang dok apung. Jadi ini ponton-pontonnya disusun di bawah. Kemudian ada side wall-nya kiri kanan. Nah, sementara kalau graving dock itu landasannya tanah, kirinya ini yang depan tanah, belakangnya ini adalah pintu. Nah, itu bedanya graving dock sama floating dock. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa graving dock itu biasanya untuk pembangunan, yang lebih menonjol itu untuk pembangunan. Tapi juga bisa tidak menutup kemungkinan untuk digunakan sebagai reparasi. Kalau floating dock itu kebanyakan digunakan untuk reparasi. Ya. Kalau untuk pembangunan kapal menggunakan floating dock itu terlalu mahal dan untuk keselamatannya juga sangat riskan sekali, sehingga harus dibedakan mana kalau kita membangun atau memperbaiki kapal itu bisa di graving dock, tapi kalau floating dock itu biasanya khusus untuk perbaikan kapal. Ya. Jadi di sini untuk graving dock itu cara kerjanya yang pertama dock diisi dengan air laut dengan membuka keran pada pintu kedap. Ya, pintunya itu dibuka. Permukaan air laut ini berarti sama tinggi, ya yang masuk ke dalam ruangan itu sama tinggi, maka dengan luar atau dengan pantai, maka kapal ditarik ke dalam graving dock. Setelah kapal masuk di atas dudukan atau di atas ganjal-ganjal ya, maka pintu kedap segera dibuka. Posisi kapal sesuai dengan docking plan, pintu kedap ditutup dan air laut dipompa keluar. Kalau sudah di atas docking plan, maka pintu kedapnya segera ditutup dan airnya segera dipompa ke luar. Nah, nanti yang akan kita bahas adalah stabilitas kapal di atas dock sampai kapal itu duduk pada penumpu tadi. Nah, itu namanya stabilitas kapal. Pembahasan stabilitas kapal yang ada di atas dock. Nah, itu. Kemudian untuk yang floating dock ya. Nah, untuk floating dock ini, dock itu ditenggelamkan. Dock yang berupa ponton-ponton itu ditenggelamkan menggunakan atau dengan membuka kren sehingga air laut masuk ke dalam ponton-ponton dan side wall tadi. Kemudian apabila syarat daripada ponton-ponton ini lebih besar, ya ini ya syarat kapal, maka kapal ditarik masuk ke dalam floating dock. Kemudian kapal sesuai docking plan, floating dock dinaikkan dengan memompa keluar air laut dari ponton. Nah, kemudian di sini stabilitas yang dibahas adalah stabilitas kapal di atas dock. Artinya apa?
pada saat kapal itu ditarik masuk ke dalam ponton tersebut sampai kapal tersebut duduk di ada balok penumpu. Jadi ngerti ya Mas ya, nanti apa yang dibahas itu? Kira-kira apa yang dibahas Mas di sini? Stabilitas kapal yang dimasukkan ke dalam dok sampai kapal tersebut duduk pada balok penumpu. Jadi itu nanti yang dibahas, bagaimana kapal itu duduk di atas balok penumpu. Nah, dengan ketentuan stabilitasnya tetap bagus, tidak sampai kapal itu mengalami oleng atau guling atau jatuh, gitu ya. Jadi bisa dimengerti ya, Mas. Iya, Bu. Sini kemarin kan sudah Bu catat toh. Nah, kemudian sudah Bu catat toh kemarin? Sudah. Sudah lah. Sekarang saya lanjutkan. Ini kan tak ulang aja. Kemudian stabilitas kapal di atas dok itu juga tidak lepas dari titik-titik yang berkaitan, terutama ini ya, titik kill, titik gravity, dan titik meta center. Ini yang pertama. Ini pemompaan air laut ya, pada saat air laut dipompa keluar dari dok, maka posisi syarat kapal yang awalnya itu pada posisi syarat W0L0 itu nanti akan berkurang Mas menuju W1L1. Nah, kemudian apa akibatnya kalau syarat kapalnya menjadi menurun? Karena apa? Airnya dipompa keluar. Akibatnya apa? Ya ini, gaya tekan ke atas atau buoyancy itu menjadi lebih kecil dari berat kapal. Jadi gaya tekan ke atasnya itu menjadi lemah dan berat kapalnya mulai mendominasi. Karena apa? Tidak ada ini tadi. Gaya tekan ke atas semakin berkurang karena air semakin berkurang, jadi nanti tekanannya ke atas itu juga akan semakin berkurang. Selisih berat kapal dengan daya apung itu notasinya P0. Jadi selisih berat kapal dengan daya apung. Jadi kan karena kan membesar toh Mas, beratnya kapal kan semakin membesar sehingga gaya tekan ke atas semakin mengecil. Pada saat di W1L1 itu terjadi selisih berat kapal dengan daya apung. Lah kita beri notasi P0. P0 itu merupakan gaya reaksi ke atas landasan dan makin besar dengan menurunnya garis air dari kapal. Jadi P0 itu kita simpulkan sebagai gaya reaksi. Kemudian titik berat G0 ya, titik berat B0 itu pada saat air surut atau syaratnya itu mengecil, syarat kapal itu semakin mengecil, maka titik G0 ya, G0 itu akan bergeser, titik gravitasinya dari titik G0 itu bergeser ke G. Nah, karena G ini semakin berat, maka G-nya bergeser ke atas. Sehingga P dikurangi P, P kurangi P itu adalah displasemen kapal pada garis W1L1. Ya, P min P. Kalau P ini adalah di mana posisi V0 displasemen kapal itu pada garis W0L0. Ini kita mencari titik K terhadap titik G. Bagaimana posisi kill kapal terhadap titik G? Berapa jaraknya? Nah, kita harus bisa mencari displacement kapal pada saat W0L0 dan displacement kapal pada saat syarat kapal mengalami penurunan, yaitu di W1L1.
Nah, kemudian setelah terjadi pergeseran titik berat dari G0 ke G, maka P min P, P min P ini displacement kapal pada saat terjadi penyuruh atau turunnya pada saat terjadi turunnya syarat. Ini ya, turunnya garis air W1L1. Dikalikan dengan jarak K terhadap G sama dengan P atau displacement kapal pada saat V0 L0 dikalikan dengan titik K terhadap titik G ya, G0 maksudnya G0 itu pada saat syarat mencapai V0 L0. Nah, kemudian P min G itu sama dengan gamma kali V, ya, itu di W1L1 pada saat surut. Kemudian P itu sama dengan massa jenis dikalikan dengan displacement kabel pada saat syarat V0 L0. Ya, kemudian kita bandingkan, ya, itu dikalikan KG, kalau P pada saat terjadi penurunan syarat, itu dikalikan jarak antara K dengan G, artinya sudah bergeser G-nya. Tetapi pada saat sama dengan P, ini perbandingan ya, P itu pada saat syarat W0 L0 itu dikalikan dengan jarak K terhadap G0. G-nya itu pada saat syaratnya W0 L0 sebelum terjadi penurunan air. Nah, sehingga titik K terhadap titik G, kita mencari titik K terhadap titik G itu adalah jarak K terhadap G yang baru setelah terjadi penurunan syarat. Ya, itu sama dengan gamma. Ini ya, V0 dikalikan K G0, ya, gamanya dihilangkan Mas karena sama. Kemudian sama dengan V. Ya, V0 dikalikan KG0 dibagi dengan V. V-nya itu adalah pada saat displacementnya mencapai air surut pada waterline W1L1. Sehingga di sini jarak K terhadap G yang baru setelah terjadi kapal itu duduk di atas landasan, maka jarak K terhadap G atau jarak Q terhadap gravitasi yang baru sama dengan V0 atau displacement kapal pada garis V0 L0 pada saat surut atau turun ya, dikalikan jarak K terhadap G0 yang lama dibagi dengan V atau volume displacement pada saat terjadi V-nya pada posisi W1L1. Nah, tolong ini dicermati dulu, dipahami dulu. Nah, kalau tidak belum paham atau masih bingung, tolong ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Jadi yang kita cari di sini adalah jarak Q terhadap titik gravitasi yang baru setelah kapal duduk di atas penumpang ganjal gitu. Silahkan dicatat dulu. Kalau sekiranya Anda belum paham, silahkan ditanyakan. Tak buka pertanyaannya. Sambil Anda mencatat, kemudian memperhatikan formulasinya itu kira-kira apa yang belum Anda pahami dari formulasi tersebut. Ya, ini tolong dianu dulu ya, dicatat ya, dan dipahami. Siapa mungkin ada yang kurang paham sampai di sini? Oke. Oke, sudah paham semua berarti ini ya. Halo, sudah paham semua berarti ini. Ya, dari siapa ini Mas yang tanya? Mas siapa? Mas Ade Brahma. Silakan Mas, ada yang tanyakan. L0. Oh.
Kalikan. Sebelum air turun, ya, atau sebelum syarat air turun, itu Mas. Dibagi dengan V, displasemen kapal pada saat syarat sudah turun. Ya, ini adalah posisi titik kil, jarak kapal ini, titik kil ini, jarak kil terhadap G yang baru setelah airnya surut atau setelah syarat kapal mengalami penyurutan atau penurunan. Lah pada saat W1L1 inilah kapal itu duduk di atas penumpu atau ganjal. Begitu Mas Brahma. Ya, oke, mungkin ada yang lain, silahkan. Baik, sambil tak anu ya Mas, sambil saya absen. Sambil saya absen, dimengerti, dipahami, ya, kemungkinan nanti ada yang ditanyakan, silahkan. Absen. Amsal Erikson ada enggak? Amsal Erikson. Putri Rima Adesi ada? Ada Bu Intan. Ya, ya. Mbak Putri ada pertanyaan? Mboten Bu. Belum ada ya. Jangan tidak loh, belum ada pertanyaan ya Mbak ya. Berarti Mas sudah mengerti. Devana Akbar. Devana Akbar ada enggak? Enggak ada. Arya Duta. Enggak ada. Dia Safiro Fauzi. Chandra Lanang Maulana. Krisnayana Yuda Samudra. Freddy Riansa. Hadir Bu. Ada Brahma ada ya. Alvin Deris ada Bu. ada. Muhammad Yoga Putra Pratama. Muhammad Alfa. Ahmad Suwardiansa. Hadir Bu. Dimas Ahyar Ilham. Syah. Eko Febrianto Tarigan. Hadir Bu. Baik, Muhammad Kautsar, iki izin ini ya. Safira Angela Kastra Putri. Hadir Bu. Revino Alvito. Ada Bu. Muhammad Iqlil Suhur. Hadir Bu. Irfan Pramana Putra. Hadir Bu. Hadir. Siam Laksono Harmawanto. Siam hadir Bu. Bima Arsetia. Gantar Mahdi Al-Ayubi. Izzat Algoni. Dedi Ari Setyo Saputro. Anggun Eka Pramudita. Hadir Bu. Baik, Muhammad Azad Zakaria. Muhammad Aizat. Sasandro Rama Krishna. Hadir Bu. Hadir. Wahyudi Ali. Hadir Bu. Eriko Habib. Eriko Habib. Hanif Ardio Firmansah. Hanif hadir Bu. Ya, Mahendra Putra Erlangga. M. Fajar Arifianto. Hadir. Mahendra hadir Bu. Mahendra hadir, baik. Ahmad.
Hadir, Bu. Hadir. Vego Putra Hernanda. Hadir, Bu. Ramadhani. Hadir, Bu Intan. Baik, terima kasih Mas. Sudah absen, sudah tak absen. Apa Mas? Aku absen. NIM piro Mas? NIM berapa? 02, Bu. NIM 2, sebentar. NIM 2, Devana ya. Ya, Bu. Jadi, terus apa lagi? 05. NIM berapa? 0. NIM 05. Iya. Baik, dia Safiro ya. Iya, Bu. Terus apa lagi? NIM 24, Bu. Setaloni. 24, Mas Izzat Algoni. Baik. Siapa lagi, Mas? 33 sudah. 33, Fajar sudah. Baik, Bu. Sudah, Bu. Terus siapa lagi? Amsal supply, Bu. Mohon izin Amsal supply, Bu. Amsal, NIM berapa Amsal? 27, Bu. Amsal 27 ya, hadir Amsal. Terus apa lagi? Hanif, Bu. Hanif sudah. NIM berapa Mas Hanif? 21. 31. Oh, 31. Mas Hanif ada. Eriko Habib ada enggak Eriko Habib? Hadir, Bu. Hadir. Ya, Terus bisa lagi. Maaf, Bu. Gantar Mahdi ada? Enggak ada. Denny Setio? Bima Arsetyo? Hadir, Bu. Mas Bima hadir ya. Terus Dimas Ahyar? Muhammad Yoga Putra? Chandra Lanang? Mic-nya error, oke. Krisnayana Yuda? Hadir, Bu. Hadir, Krisnayana Yuda hadir, baik. Terus Arya Duta? Gak hadir. Wes, berarti sudah ada yang absen ya, sudah tak tutup. Muhammad Aizat, Bu. Apa? Muhammad Aizat. Nimu piro, Mas? 27. 27. Muhammad, oh ya, siapa lagi? Sudah? Baik. Sudah ya, tak lanjutkan lagi. Nah, di sini Anda sudah tahu ya, berapa jarak titik K terhadap titik gravitasi yang baru pada saat kapal itu sudah duduk di atas penumpu atau di atas ganjal ya. Kemudian setelah titik K terhadap titik G itu kita ketahui dengan formulasi ini ya, maka pemompaan air itu dilanjutkan Mas, tidak dihentikan begitu saja. Nah, tadi W1L1 syarat air pada syarat W1L1 itu dipompa keluar, maka volume displacement kapal itu terus berkurang sehingga KG terus menanjak naik. Karena menanjak naik, maka suatu saat K titik G itu mencapai titik meta center. Keseimbangannya apa? Kalau titik G sama dengan titik M. Keseimbangan kapal menjadi indifferent. Artinya kalau indifferent, apa Mas? Tidak mempunyai lengan koper. Akhirnya tidak punya tenaga untuk membalikkan gitu. Jadi kapal disuruh kiri ya kiri, kapal disuruh kanan ya kanan gitu. Ini karena keseimbangan kapal, karena titik G itu mencapai titik M, maka terjadi keseimbangan indifferent atau artinya keseimbangan kapal menjadi nol ya. Jadi karena dipompa terus, akhirnya jarak titik K terhadap titik G itu sama dengan jarak titik K terhadap titik M. Nah, sebelum terjadi posisi ini atau terjadi peristiwa titik G sama dengan titik M, maka
balok-balok kapal itu harus sudah terpasang dan sudah diduduki, ya ini ya, sudah diduduki oleh kapal. Jadi balok-balok penumpu samping di bawah bilge keel itu sudah harus dipasang. Jadi tidak cuma penumpu atau ganjal-ganjal Mas, tapi penumpu samping kiri kanan kapal itu sudah harus dipasang. Kenapa? Agar tidak terjadi kapal yang ambles. Kapalnya biar tidak ambles. Karena apa? Karena kapal sudah mencapai titik keseimbangan kapal different sehingga rentan untuk ambles atau mudah goyah ya. Karena titik K G sama dengan titik KM, maka volume kapal ini ya, volume displacement kapal dikalikan dengan titik K terhadap titik M itu sama dengan volume displacement kapal pada garis W1L1 atau pada saat syarat kapal normal atau penuh dikalikan dengan jarak antara titik K terhadap titik G0 pada saat garis kapal syarat kapal mencapai W1L1. Jadi di sini sama akhirnya. KG sama dengan MG. Nah, dari sini tolong dipahami, dicatat, dan ditanyakan sekiranya Anda belum jelas. Silahkan. Silakan Mas, sambil dicatat ya Mas ya. Biar enggak ketinggalan. Catat terus yang penting-penting. Wintan. Bu. Mohon izin Bintan.
Baik, Mas. Ada pertanyaan, Mas? Mohon izin Bintan. Ya. Saya Dani Aristia, Bu. Ya. Soalnya mau vaksin ini, Bu. Oh, Apakah sudah di absen, Bu? Doni Arisetyo, sebentar. Aduh, absen ini kok bisa anu kok masih mau tak tutup tuh sik. Doni Arisetyo, NIM-nya berapa, Mas Doni? 25, Bu. 25. Oke, yo. Terima kasih, Bu ya. Yang lain masih ada? Absen semua ya. Baik, ini sudah Mas, sudah ditulis ya? Sudah, Bu. Ya, akan saya lanjutkan ya. Kalau sudah, saya lanjutkan. Ini adalah bagaimana kita membuat grafik indifferent secara grafis. Artinya apa? Secara manual di sini ya. Ini adalah titik-titik yang harus kita bikin ini ya. Kita bikin titik-titik lengkung ya. Ada nanti yang dihasilkan ada titik lengkung V, ini dari hidrostatik. Titik lengkung M terhadap K, jadi jarak antara K terhadap M hidrostatik. Kemudian membuat lengkung K terhadap X. Jadi nanti perpotongan antara lengkung X ini ya dengan lengkung V yang terbaru ya, ini kan semuanya kita membuat ini untuk membuat bantuan ya, ini ya membuat bantuan V2 ini X3. Dari sini nanti ketemu antara V dan X yang terbaru. Nah, titik di MX inilah nanti ini adalah posisi ini lengkung KX ini adalah lengkung di mana terjadi titik indifferent. Disinilah di posisi ini terjadi titik atau jarak indifferent. Kapal itu mengalami indifferent itu pada jarak ini K terhadap X. Di sini nih posisinya. Nah, kita harus membuat grafik pertolongan secara manual atau secara grafis untuk mencari di mana posisi titik K terhadap titik M. M atau metacenter, di mana di titik metacenter ini G itu sama dengan M di X ini, posisi X ini ya. Dengan volume atau dengan ini adalah dengan displacement yang baru. Ini displacement yang baru dan ini adalah posisi stabilitas indifferent, di mana di sini adalah posisi titik G sama dengan titik M. Nah, jadi dari sini bisa dimengerti ya Mas tujuannya ya. Kita mencari grafik atau mengembangkan grafik urutan penggambaran titik atau stabilitas indifferent secara grafis. Itu ya. Yang pertama di sini ya, dari titik K ini adalah titik apa Mas? Ya. Dibuat lengkung volume displacement kapal. Ini dibuat lengkung volume displacement kapal ini ya sebagai fungsi syarat kapal. Jadi ini adalah fungsi syarat kapal, Mas, lengkung-lengkung ini. Ya, lengkung-lengkung ini sebagai fungsi syarat kapal. Ini disesuaikan dengan hidrostatik kurva. Kemudian bentuk beberapa garis air sebagai pertolongan dan berat-berat di bawah W0L0. Jadi di sini W0L0 itu apa Mas? Pada syarat kapal normal. Kemudian dibuat beberapa garis air di bawah W1L1, W2L2, W3L3. Ini adalah garis di bawah syarat normal W0L0. Kemudian setelah itu dari garis-garis air tersebut diteruskan mendatar. Nah, ini diteruskan secara mendatar lah. Ini kan diteruskan kan. Ini tadi kan sudah ada ini lengkung hidrostatiknya toh, lengkung V tadi loh Mas ya. Atau lengkung volume displacement
semen. Nah, ini ditarik ke sini sehingga nyampe pada lengkung V ini tadi, ya kan? Nah, kita tarik garis-garisnya yang hijau-hijau ini. Nah, kemudian dari garis air tersebut diteruskan tadi mendatar sehingga memotong lengkung V tadi. Kemudian ditarik garis vertikal berbentuk V0. Jadi kalau sudah menyentuh lengkung V ini, ditarik garis ke bawah, Mas. Red, ini V3 dengan L3 ini. Ini menyentuh di sini menjadi V2. Ini yang W1 ini menyentuh di sini menjadi V1. Kemudian yang W0 itu menyentuh di bagian atas ini, ditarik garis vertikal ke bawah menjadi V0 gitu. Kemudian dari titik V0, V1, V2 dihubungkan dengan titik G0 ya. Dari sini dititulkan dengan titik G0, posisi G0 ya. G0 itu pada saat terjadi penurunan apa Mas? Penurunan syarat air. Dari titik V0 dihubungkan dengan G0, selanjutnya titik V0 dibuat garis V0X. Ya, ini ya. V0, ini tadi ya, V0X. V0 ditarik garis V0X. V0X. Kemudian V0X1 ya ini ya, V0 ini ditarik garis ke sini V0X1. Kemudian dibuat garis, bisa kelihatan? Kelihatan Mas? Ya. V0X1 itu sejajar dengan V0 ini ya, V0X1 tadi Mas, V0X1 itu ditarik garis ini ya, itu sejajar dengan V0 G0. Kemudian tarik garis ini tadi V0X2 ini ya, V0X2 itu sejajar dengan V2 ini, V2 G0 dan seterusnya. Jadi V0 tadi V0X1 ya, X1 kan sini nih, V0X1 itu ditarik garis V1 G0 ini sejajar. Kemudian V0X2 ini ditarik lagi dari V0 ini, X2 ini sejajar dengan V2 G0 ditarik garis sejajar dan seterusnya. Nanti V0X3 sejajar dengan V3 G0. Titik G0 ini ya, X1, X2, X3 itu ditarik garis mendatar. Dari sini G0 ditarik garis mendatar, des. X2 sampai X3 ditarik garis mendasar. Ditarik garis mendatar yang memotong garis vertikal. Memotong garis vertikal ini ditarik garis vertikal. Setelah ini memotong mendasar, nah ini ditarik garis vertikal Mas. V3, V2, V1, V0 ditarik garis mendatar yang memotong di sini ya. Yang memotong garis vertikal dari V0, V1, V2 dan seterusnya sehingga berturut-turut di apa itu, karena ini sudah berturut-turut ya, ini ditandai A3, A2, A1 dan A0. Ini kan nah, kemudian dari situ dibuatlah lengkung KX dari A tadi A3, A2, A1, A0 dibuatlah lengkung KX. Kalau ini tadi V0 tadi itu menyentuh ini ya, ini kan menyentuh M0 tadi ya, M0. Nah, M0 ini Nah, ini adalah titik yang menyentuh antara W0 tadi ya, W0 yang M1, M2, M0. Ya, ini adalah titik yang menyentuh W0 tadi.
Kalau yang A1, A2 ini perpotongan antara yang vertikal ini dengan X, X0, X1, X2 sampai X3 tadi. Nah ini yang perpotongan antara X dengan V itu adalah lengkung KX yang ditandai dengan A3, A2, A1, dan A0. Kemudian perpotongan antara W0 dengan V, ya ini ya, atau dengan V ini ya, dengan V0, V3 dan yang lain-lain itu adalah lengkung MX. Jadi K terhadap titik M. Ini dari hidrostatik. Kemudian lengkung V ini adalah juga dari hidrostatik. Ini lengkung V ini didapatkan dari tiap-tiap W tadi. W0, W1, L1, W2, L2, W3, L3. Ini dibuat garis lengkung V. Kemudian masing-masing harga V diukur harga MK-nya. Nah, harga MK-nya diukur tiap masing-masing volume tadi ya. Volume ini kan dari K ini kan, dari kil kita buat lengkung hidrostatik tadi. Nah, sehingga terbentuklah lengkung MK. Nah, ini lengkung MK akhirnya terbentuk karena di sini tadi kan sudah ketemu lengkung KX. Lengkung KX itu merupakan bentuk garis bentuk yang dibuat dari perpanjangan G0 X1 X2 sampai X3 ke kanan sama crash ya ini ya titik pertemuan dengan titik V3, V2, V1, V0 yang diteruskan ke atas. Kemudian perpotongan antara lengkung KX dengan lengkung MX. Jadi di sini terjadi perpotongan antara lengkung KX yang dibikin tadi dengan lengkung MX. Lah titik di sinilah, titik MX inilah yang dinamakan tinggi metacenter and difference. Jadi ini MX-nya ini adalah jarak titik K terhadap titik M yang terbaru, di mana di situ posisi titik G itu sama dengan titik titik M. Jadi titik G-nya itu ada di titik MX. Titik metasenternya juga ada di titik ME karena G, posisi G sama dengan posisi M. Kemudian tarik vertikal memotong lengkung V, ditarik vertikal memotong lengkung V dan baseline V. Nah, kemudian kalau ME karena sudah terjadi perpotongan antara lengkung KX dengan lengkung ME, maka ditarik vertikal ini ke bawah seret. Nah, ini adalah volume displacement kapal yang baru pada saat terjadi titik indifferent di titik ME. Pemotongan lengkung V dengan garis tanda ME akan diperoleh besar syarat kapal indifferent. Jadi di sini ditarik ya setelah terjadi pemotongan titik ME, ini ditarik ke bawah, ini merupakan volume displacement yang baru pada saat mencapai titik indifferent. Kemudian ditarik garis ke kiri adalah X yang baru. X inilah, X yang baru inilah, ini merupakan besar syarat yang baru. Sehingga ini pada syarat X, disinilah terjadi stabilitas indifferent. Disinilah juga bisa diketahui volume displacement. Nah, dari sini bisa dimengerti, Mas? Belum? Rada bingung. Podo bingung, wes. Daripada podo bingung, ini coba Anda catat dulu ya. Gambaran dhisik ya, gambaran dhisik cek ora bingung Mas, gambaran dhisik, baru nanti urutan penggambarannya nanti dicatat. Ya wes saiki gambaran dhisik itu. Gambaran dhisik. Nah, nanti tak uraikan. Lek rambok gambar dhisik diuraikan dulu, kamu tidak melihat gambar pusing dhewe lah, sehingga alangkah lebih baiknya kamu gambar dulu, baru nanti bagaimana cara penggambaran titik indifferent secara grafis tak uraikan lagi bagaimana strategi atau caranya tadi. Wes saiki gambaran dulu ya.
Itu dulu yang pertama. Ini memang sekali memang bingung Mas, tapi ini memang harus berkali-kali menjelaskannya. Aku mesti berkali-kali. Makanya nanti ini setelah kamu menggambar, nanti tak kasih catatan. Bagaimana cara membuat atau menentukan titik MX di sini. Disinilah letak titik G sama dengan letak titik M. Kemudian ditarik garis kiri, disinilah syarat yang baru, dan di sinilah V ditarik garis vertikal ini, di sinilah adalah volume displasemen kapal yang baru. Ya Mas, ini digambar dulu. Lek gak mbok gambar, gak paham kamu. Bisa dilihat Mas? Halo Mas. Bisa, Bu. Jelas toh? Jelas, Bu. Gambarnya jelas wis saiki gambaran sak jelas-jelasnya baru nanti tak uraikan biar kamu tidak bingung sendiri. Baik, silakan digambar dulu. Nanti kalau sudah selesai tolong ngomong ya. Ya.
Baik, Mas, sudah selesai, Mas. Halo, Sudah, Bu. sudah selesai? Sudah. Ya? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, nanti kita lanjutkan minggu depan aja ya, Mas ya. Ini Anda kan mau kuliah ya? Iya, Bu. Iya, Bu. 10.10 kan Anda mau kuliah. Lah ini sudah 10.09. Nah, kita lanjutkan minggu depan saja ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Sama itu Mas, progres tugasnya tolong secepatnya diselesaikan ya. Untuk Baik, Bu. Siap. apa itu? Stabilitas Krylov itu loh ya. Siap. Ya pelan-pelan pokoknya dan dikerja nih. Lah, setelah pertemuan yang akan datang, pertemuan minggu depan ini sama pertemuan minggu depan ini ya, setelah saya jelaskan mengenai diagram indifferent secara grafis, nanti presentasi yang sudah jadi ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Kalau memang belum jadi ya asistensi yang belum jadi, yang sudah jadi silakan presentasi karena waktunya terbatas mau AS nanti, makanya ini presentasi sambil kuliah terus. Kalau gitu nanti enggak dapat nilai ya. Iman waktunya, makanya kalau misalkan besok sudah selesai, Anda bisa presentasi. Baik, Mas. Terima kasih, Mas ya. Gimana? Tadi saya telat absen, Bu. Apa namanya? Muhammad Yoga, Bu. NIM-nya 11. Muhammad Yoga. Iya, Bu. Presensi. Muhammad Yoga ya. NIM-nya berapa, Mas juga? 11, Bu. 11 ya. Oke. Ya, siapa lagi, Mas? Sudah? Terima kasih, Bu. Ya, enggak ada lagi? Udah, Bu. Baik, ya wes, terima kasih. Selamat mengerjakan tugasnya ya. Sama-sama, Bu. Terima kasih kembali. Presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.